Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Wirda Budia Haira dengan NIM 20886206005 dengan prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan materi IPA yang berjudul menganalisis makhluk hidup dan proses kehidupannya. Dalam materi ini, yang pertama kita akan membahas hubungan antara ciri makhluk hidup dengan lingkungan tempat hidupnya. Makhluk hidup pastinya mempunyai ciri-ciri. Ciri-ciri umum makhluk hidup yang pertama memerlukan makanan, yang kedua berkembang biak, yang ketiga tumbuh, yang keempat bernafas, yang kelima menanggapi rangsang, yang keenam mengeluarkan zat sisa, dan yang ketujuh beradaptasi. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai ciri khusus pada hewan. Contohnya pada kelelawar. Apa sih ciri khusus yang dimiliki kelelawar? Ciri khusus pada kelelawar adalah kemampuan terbangnya. Hewan mamalia ini dapat terbang karena memiliki selaput yang tipis terdapat di antara tulang lengannya. Ciri lainnya adalah pada saat posisi tidur siang hari dengan cara menggantung dan posisi badannya terbalik. Yang kedua adalah cicak. Apa sih ciri-ciri cicak itu? Cicak memiliki ciri khusus berupa telapak kaki dengan sistem perekat. Sistem perekat ini yang dibangun oleh telapak kaki yang beralur paralel. Dengan alur yang dimiliki memungkinkan cicak menempelkan kakinya di dinding atau dimanapun dia berada. Ciri lainnya, cicak dapat memutuskan ekornya untuk mengelabui musuhnya. Nah, selanjutnya ciri khusus pada tumbuhan. Contohnya kaktus, yaitu memiliki daun berduri dan menyimpan air di batangnya. Contoh yang kedua kantung semar, yaitu mengeluarkan madu. Jadi, kantung semar itu mengeluarkan madu untuk menarik perhatian serangga. Dan ketika serangga masuk, kantungnya akan menutup. Itu adalah ciri khusus pada kantung semar untuk memakan mangsanya. Selanjutnya kita akan membahas cara perkembangbiakan makhluk hidup, yaitu perkembangan pada manusia. Manusia dapat memulai proses perkembangbiakan ialah saat dia dewasa. Manusia mengalami proses kedewasaan ialah ditandai dengan perubahan masa pubertas. Ciri-ciri perubahan masa pubertas yaitu yang pertama, tumbuhnya rambut halus di ketiak dan alat kelamin baik wanita ataupun lelaki. Yang kedua, pada wanita suaranya melengking dan pinggang membesar. Yang ketiga, tumbuhnya jakun pada laki-laki. Tumbuhnya kumis, jambang, dan janggut. Nah, selanjutnya kita akan membahas perkembangbiakan tumbuhan. Tumbuhan berkembang biak secara generatif, artinya terjadi pertumbuhan yang baru yang didahului dengan penyerbukan, yaitu peristiwa jatuhnya serbuk sari yang mengandung sel kelamin jantan ke kepala putik yang mengandung sel kelamin betina. Yang kedua, tumbuhan berkembang biak secara vegetatif. Artinya, perkembangbiakan secara tidak kawin pada tumbuhan yang terjadi dengan sendirinya tanpa bantuan manusia. Vegetatif terbagi menjadi dua, vegetatif alami dan vegetatif buatan. Macam-macam vegetatif alami yang pertama umbi batang. Umbi batang yang tumbuh di dalam tanah, ujungnya menggelembung menjadi umbi. Umbi batang adalah cadangan makanan pada tumbuhan itu. Yang kedua, umbi lapis adalah pelepah daun yang berlapis-lapis pada tumbuhan lapis. Pada bagian bawah umbi lapis terdiri dari cangkram dan akar serabut. Contohnya yang memiliki umbi lapis antara lain bawang merah dan bawang putih. Yang ketiga, umbi akar adalah akar yang besar yang berisi cadangan makanan. Contohnya adalah singkong. Selanjutnya yang keempat, akar tinggal. Akar tinggal adalah batang yang seluruhnya berada dan tumbuh menyalur kepada permukaan tanah. Contohnya kunyit, jahe, lengkuas, dan kencur. Nah, yang kelima adalah tunas. Contohnya bambu, pisang, tebu, dan lain-lain. Selanjutnya, perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan secara tidak kawin pada tumbuhan seperti mencangkok, menempel, menyambung, dan stek.
Selanjutnya, kita akan membahas perkembangbiakan pada hewan. Perkembangbiakan secara tidak kawin pada hewan seperti membelah diri dan tunas. Tunas yaitu calon anak muncul dari bagian samping tubuh, lama-kelamaan calon anak tersebut menjadi besar. Contohnya seperti anemon laut dan hidra. Selanjutnya, perkembangbiakan generatif atau kawin pada hewan, yaitu vivipar dengan cara melahirkan, ovipar dengan cara bertelur, dan ovovivipar dengan cara melahirkan atau bertelur. Jadi itulah materi yang dapat saya sampaikan mengenai makhluk hidup dan proses kehidupannya. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua. Cukup sekian dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.